kalau anak ibu ingin dimudahkan pengetahuan oleh Allah, Allah yang punya ilmu, Allah yang punya pengetahuan, Allah yang punya wawasan segalanya, semua tidak luput dari Allah. Ya, perhatikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa bikulli syai'in alim. Semua Allah tahu. Kalau ingin diberikan oleh Allah pengetahuan itu, maka dekati Allah pemiliknya. Bagaimana caranya? Salat. Salat, salat, salat. Tingkatkan salatnya. Maka anak ibu jaga betul disiplin salat. Masih ingat nasihat Nabi? Jika anak usia 7 tahun ajari mereka salat. Usia dia 10 tahun menjelang balik tidak mau salat, maka berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Berikan pelajaran. Kenapa Nabi meminta anak salat, 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 salat? Karena ada korelasi antara salat dengan kepintaran seorang anak. Dan kebaikan seorang anak. Jadi kalau anak dari kecil sudah rajin salat, demi Allah Bu, catat kalimat saya ini. Kalau anak diajari salat dengan benar dari kecilnya, maka anak itu dewasa akan tumbuh menjadi anak yang baik dan pintar. Itu sudah rumus. Ibu cek ya, Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Farabi, ya, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Battani, itu semua ulama-ulama ini dari kecil sebelum mereka belajar pengetahuan dididik oleh orang tuanya salat. Kedua, Al-Quran. Al-Quran. Ini ada rumus langsung disebutkan oleh pakar Quran. Kalau dia baru terlahir, di usia setiap bulannya, maka putarkan Al-Quran setiap juz setiap bulan. 1 bulan 1 juz. Berurut. Misal, bulan pertama dia lahir, juz 1, Al-Fatihah sampai 141. Juz 2, 142 sampai 253. Juz ketiga, ya 253 sampai dengan Ali Imran ayat ke-92. Terus, juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30. Jadi, begitu anak itu usia 30 bulan, dia sudah mendengar 30 juz. Dan bayi itu fungsi pertamanya pada pendengarannya, bukan pada penglihatannya. Ketika usia 30 bulan, artinya 2 tahun setengah. 24 bulan 2 tahun, 6 bulannya setengah, 2 tahun setengah, dia sudah mulai bisa bicara. Dan dia sudah menghimpun di memorinya 30 juz Al-Quran. Anak itu, ini sepakat para pakar Quran, hanya tinggal diajarkan menghafal Quran 6 bulan, hafal Quran 30 juz. Di 3 tahun anak itu sudah hafal 30 juz. Ibu cari murattal 30 juz. Misal dengan speaker aktif atau yang lain, ibu putar aja di rumah 24 jam. Simpan di ruangan yang strategis, di ruang tengah, di kamar tidur. Saya biasanya di rumah itu di speaker aktif ada sesuai dengan tempat lah. Di setiap kamar kami simpan speaker aktif, Quran 24 jam aja putar. Di ruangan tengah ada di situ. Jadi tiap hari yang terdengar Quran. Tiap hari. Itu suasananya beda Bu, akan lain suasananya, beda. Ibu buka ya, ada kitab namanya Bidayatul Mujtahid. Sekarang banyak digandrungi, kitab fikih. Fikih perbandingan. Bidayatul Mujtahid ini Bu, itu tentang fikih perbandingan, tapi yang nulis dokter bedah. Dokter bedah, dokter spesialisasi bedah, hafal Quran. Dari hafal Quran ini belajar fikih. Hafal Quran, hafal fikih, kedokteran. Ibnu Sina, hafal Quran, hafal hadis, hafal tafsir, kedokteran. Al-Khawarizmi, hafal Quran, hafal hadis, ahli matematika. Tuh. Hampir semua. Ibu kalau nggak percaya silahkan. Dan saya coba memulai membuktikan itu, ternyata banyak dampak perubahannya, betul itu. Ya, saya belajar Bu, saya belajar. Dan ternyata fisika itu banyak yang bersinggungan dengan nilai-nilai keislaman. Ya, di bab gaya aja, gaya gerak sama dengan gaya dorong, F1 sama dengan F2. Ya, apa yang masuk itu yang keluar. Gayanya tinggi, pukulan kencang, rendah sedikit. Sama, iman sedikit yang keluar pun ibadahnya sedikit. Imannya kuat, dicas kuat, yang keluar ibadahnya kuat. Nah, sekarang anak fisika itu belajar untuk ujian saja. Anak sekolah belajar hanya untuk ujian, makanya ilmunya nggak dipakai dalam kehidupan. Saya sarankan begini, mumpung masih ada waktu, ibu dekati Al-Quran. Dan dekatkan anak-anak itu dengan Al-Quran. Itu Allah akan tingkatkan tingkat kecerdasannya. Kalau hafal dengan benar, itu minimal 3 kali lipat. Ada korelasi antara peningkatan kecerdasan dengan hafalan Quran. Antara hafalan Quran, karena Quran itu punya kurang lebih 52.000 kosakata. Penelitian menunjukkan orang yang banyak hafal kosakata itu akan berpengaruh pada wawasan. Dan karena dilatih cepat menangkap pengetahuan, dilatih cepat menangkap informasi, Quran itu kan paling dahsyat Bu. Belajar fisika, begitu disampaikan masuk, dibutuhkan keluar cepat. Biologi, dihafalkan masuk, keluar cepat. Makanya orang Islam dulu, itu walaupun mereka ahli biologi, matematika, bahkan kedokteran, itu rata-rata semua penghafal Quran. Masya Allah, itu dan kepake ilmunya gitu. Dan sekarang pun masih dikenal.